Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dinda Fur Agustin dari Universitas Surabaya. Kali ini saya akan membahas terkait apa yang baru-baru ini kita alami seperti pandemi dan bagaimana pandemi ini akan merubah pola makan kita. Saya menarik judul Millennial Dietary Consumption During the Pandemic. Which one is better, kale or avocado? Dua produk tanaman ini mengapa jadi menarik? Karena baik kale maupun avocado kita ketahui memiliki potensi senyawa-senyawa dan nutrisi yang terkandung itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, apa sih dietary? Kita awali dari dietary. Dietary itu sendiri mengatur pola makan menjadi lebih sehat sehingga tubuh juga menjadi lebih sehat. Dan ini biasanya orang-orang itu menterkaitkan dengan perubahan pada berat badan. Nah, selanjutnya apa sih superfood? Kenapa di sini kita bahas superfood? Karena biasanya kecenderungan perubahan pola makan ini yang baru-baru ini akan terkait dengan superfood. Nah, superfood ini suatu pelabelan bahan makanan yang memiliki tingkat kandungan nutrisi tinggi, di mana dia dapat mencegah dan menangkal penyakit, juga memiliki nilai bioavailabilitas dan bioaktivitas yang baik bagi tubuh, karena senyawa bioaktif yang dikandungnya. Nah, apalagi waktu-waktu pandemi seperti ini, kita pasti lebih menjaga dan memperhatikan gimana sih pola makan kita, begitu. Nah, kembali lagi ke dua produk hasil tanaman yang kita pilih tadi. Nah, di sini ada kale. Kale itu apa sih? Kale itu sayuran yang umumnya daunnya berwarna hijau. Dia termasuk ke dalam famili Brassicaceae dan berasal dari keluarga kubis. Kayak golongan brokoli, kembang kol, sawi. Nah, tanaman ini merupakan tanaman semusim yang ukuran serta variasi nutrisinya itu bergantung dari varietas dan kondisi tumbuh seperti tanaman pada umumnya ya. Dan yang paling sering ditemui pada makanan adalah jenis kale yang berdaun keriting seperti yang ada pada gambar. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya apa sih apukat? Nah, apukat ini dia berasal dari famili Lauraceae dari pohon dan semak tropis dan Mediterania. Dia itu berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Makanan apukat ini populer untuk mengobati erupsi kulit. Kemudian tujuan pengobatan dan kandungan nutrisinya ini kan tinggi biasanya. Bahkan orang-orang cenderung menggunakannya untuk diet biasanya. Nah, dia ini mengandung sumber karbohidrat, protein, serat, mikronutrien esensial, kemudian banyak vitamin dan mineral juga. Kemudian kandungan gulanya ini termasuk rendah, sehingga dia dengan kandungan serat tinggi, sehingga dikatakan sebagai makanan dengan energi yang tinggi. Dan biasanya direkomendasikan untuk penderita diabetes karena rendah gula gitu ya. Dan lemaknya yang terkandung di dalam apukat ini termasuk lemak tak jenuh. Dan kalau orang-orang sekarang juga banyak yang menggunakan apukat untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu tahu apa aja sih produk-produk olahan dari kedua
tanaman tadi. Kalau misalnya di sebelah kiri kita ini kita bisa melihat, hasil olahan alpukat, itu ada yang dibuat jus, kemudian ada yang diambil minyaknya, kemudian dimasukkan dalam makanan, begitu ya, kayak ini sushi, ya semacam itu. Kemudian yang di sebelah kanan kita di sini ada kale, di mana kale ini biasa kayak dibuat jus juga ada, kemudian ada yang diekstrak menjadi powder gitu, ada yang dibuat chips, ada yang dibuat, untuk kosmetik semacam itu. Pun sama dengan alpukat juga ada yang dibuat kosmetik, kemudian ada yang dibuat kayak semacam salad begitu. Ini beberapa olahannya. Nah, selanjutnya kita ke pandemic plate trends. Kenapa sih dibahas pandemic plate trends? Di mana selama masa pandemi, masyarakat itu jadi lebih aware sama apa yang mereka makan. Karena sangat menjaga imunitas tubuh itu sangat penting ya. Jadi kita perlu menentukan apa sih yang kita konsumsi ini bisa mempengaruhi kesehatan. Jangan sampai kita imunitasnya turun begitu. Jadi kita cenderung untuk mengatur pola makan jadi lebih baik. Nah, terkait dengan pandemic plate trends tadi, sehingga apa sih kandungan-kandungan senyawa metabolit sekunder yang penting dari, dua tanaman yang kita pilih tadi, sehingga ini kita bisa jadikan, pilihan bahwa mereka ini cukup baik untuk kita konsumsi, untuk meningkatkan imunitas semacam itu. Nah, kalau untuk alpukat sendiri, dia itu memiliki kandungan polifenol dan antioksidan, di mana, kandungannya seperti ada karotenoid juga, ada senyawa-senyawa fenolik, hidroksisinamik, flavonoid, gitu, tanin, acetogenin, dan lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Nah, lemak tak jenuh ini baik gitu ya bagi orang-orang dengan potensi kardiovaskuler atau biasanya yang punya kandungan apa penyakit akibat lemak jenuh begitu ya. Kemudian untuk kale di sini daun dan bijinya mengandung glukosinolat konsentrasi tinggi, terutama 2-propenil glukosinolat atau biasa disebut sinigrin, serta berbagai senyawa fenolik. Apa sih? Gimana sih glukosinolat fungsinya maupun antioksidan pada alpukat ini gimana? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya kita ke uji kualitatif dan kuantitatif dari masing-masing senyawa yang terkandung pada kedua produk tanaman tadi. Nah, untuk uji senyawa antioksidan pada alpukat ini yang saya temukan itu ada namanya TBA, metode thiobarbituric acid, di mana aktivitas antioksidan ditemukan dengan cara mengoksidasi substrat asam linoleat pada suhu 40 derajat dengan atau tanpa ekstrak. Nah, hasil oksidasi ini berupa malondialdehid atau MDA. Ini nanti akan bereaksi dengan asam thiobarbiturat membentuk produk berupa kompleks berwarna merah. Nah, ini kompleks berwarna merah. Nah, ini nanti serapannya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 532 nanometer. Nah, untuk di kale, biasanya identifikasi metabolit sekundernya pakai apa sih? Pakai HPLC namanya. Nah, analisis dengan HPLC ini yang saya temukan itu dia menggunakan pelarut fase geraknya berupa air dan asetonitril, di mana laju alirnya ini 0,4
mili per menit ditetapkan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, desulfoglikosinolat yang dihasilkan nanti dideteksi pada panjang gelombang 229 nanometer menggunakan detektor UV visible. Nah, kalau glikosinolat individu biasanya diidentifikasi setelah analisis spektrofotometri massa. Begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada gimana sih hasil uji fisik, kimia, dan biologis dari baik itu kale maupun alpukat. Dari segi beberapa kandungan, bisa kita lihat pada tabel. Kalau kale ini memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan alpukat, 41%. Protein pun lebih tinggi, lemaknya lebih rendah daripada alpukat, karena di alpukat tadi kan ada kandungan lemak tak jenuh tersendiri ya. Kemudian vitamin K-nya juga lebih tinggi di kale, vitamin A-nya juga lebih tinggi di kale, vitamin C, kemudian kalau vitamin E-nya masih di alpukat yang lebih tinggi. Terus kemudian vitamin B-nya ini juga untuk tertentu ini ada yang lebih tinggi di kale, ada yang di alpukat. Nah, di sini buah alpukat ini kalau secara fisik dia bentuknya lonjong, bola atau bulat telur, dan bulat tidak simetris, panjangnya sekitar 9 sampai 11,5 cm. Memiliki massanya biasanya 0,25 sampai 0,38 kg. Warnanya hijau, ada yang hijau kekuningan kalau mau agak masak. Kadang-kadang ada bintik-bintik ungunya. Terus kulitnya lembut, tidak kasar gitu ya. Terus warnanya cenderung beda-beda. Ada yang kadang warnanya ungu tua begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada kandungan lanjutan ya, ada kalsium, besi. Ini kalau kita lihat juga masih cenderung tinggi di kale daripada di alpukat begitu. Baik karotenoidnya, omega 3-nya, kemudian besi, potasium, kalsium gitu. Nah, kalau kale sendiri karakteristiknya dia daunnya tebal, mengkilat, warna hijau, kemudian batangnya tebal, dan sejumlah kepala bunga ukurannya kecil, mirip dengan bunga brokoli. Nah, gimana sih penerimaan baik itu kale dan alpukat sebagai superfood di lingkungan ya, Pak, di masyarakat umum, terutama akhir-akhir ini. Kalau di kale sendiri, beberapa artikel itu menyebutkan bahwa kale ini menunjukkan peran protektif kardiovaskuler dan juga mencegah kanker saluran pencernaan. Nah, di sini kandungan senyawa glukosinolat, flavonoid, fenolik itu bertanggung jawab atas sifat antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Nah, dari RDA recommended daily allowance ini menyebutkan bahwa sayuran ini memiliki 17 nutrisi penting terkait dengan pengurangan risiko penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya. Nah, di mana kale ini menduduki peringkat 15 dari 17 nutrisi penting tadi ya. Kemudian untuk alpukat sendiri di sini dia berkontribusi pada pencegahan dan pengendalian kanker.
Nah, dia mendapatkan, perhatian dan yang signifikan karena komposisi lipidnya ini tadi. Lipid, eee, tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda ya, di mana membentuk sekitar 15% dari total komposisi dan 62,2 hingga 71% adalah asam lemak tak jenuh atau MUFA. Nah, di mana MUFA ini membantu mengurangi prevalensi penyakit kardiovaskular juga, terus penyakit kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan kemudian uh, yang memiliki hubungan langsung dengan faktor gaya hidup. Dapat dimodifikasi seperti kebiasaan makan. Nah, di sini juga ada kandungan lain seperti karotenoid, vitamin, larut, lemak, dan sterol dikaitkan dengan manfaat seperti pencegahan kanker juga, aktivitas antiinflamasi juga. Jadi sebenarnya dari kale dan avokado ini punya kemiripan fungsi ya dalam pencegahan penyakit. Gimana kesimpulannya? Ya, baik kale maupun alpukat itu punya kandungan metabolit sekunder yang potensi mengatasi kanker, kayak terus penyakit jantung juga, dengan kandungan senyawa-senyawa antioksidan, lemak tak jenuh tadi. Nah, pada kale itu ada namanya glukosinolat yang telah disebutkan tadi, dan avokado di avokado ini terdapat senyawa polifenol, di mana senyawa-senyawa ini sangat baik untuk pencegahan penyakit-penyakit seperti kanker maupun kardiovaskular tadi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Ini gambaran referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita bisa lebih mengatur lagi pola makan kita ya. Terutama mungkin bisa mengkonsumsi superfood golongan seperti avokado maupun kale ini menjadi salah satu pilihan makanan yang dipertimbangkan untuk konsumsi hari-hari ya kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.